Kalau dia bilang cinta sama kamu, kalau dia bilang sayang sama kamu, tulus sama kamu, tapi dia minta kamu untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, dia ngajak kamu ke lingkungan yang buruk, itu namanya bukan cinta, itu namanya pelampiasan nafsu dan kamu dimanfaatin. Ini memang fakta yang menyakitkan, tapi kamu harus sadar, teman-teman. Kita sebagai manusia, kebutuhan kita bukan cuma kebutuhan fisik aja ya teman-teman, seperti makan, tidur, istirahat, minum, dan lain-lain. Tapi kebutuhan kita juga tentang kebutuhan psikis. Misalnya kebutuhan merasa dihargai, merasa dicintai, merasa aman, merasa tenang, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan di video kali ini adalah tentang pemenuhan, cara memenuhi perasaan ingin dicintai, merasa aman dalam proses pencarian pasangan, ataupun buat kamu yang sekarang sedang menjalin hubungan. Dan hubungannya adalah fenomena yang terjadi di sekitar kita tentang gaya pacaran anak muda, teman-teman. Gaya pacaran zaman sekarang, seperti halnya, mohon maaf ya, kayak ciuman, kemudian hubungan seksual di luar pernikahan, itu sudah menjadi lifestyle. Zina udah menjadi lifestyle, itu kan sedih sekali teman-teman. Padahal di balik itu ada bahaya mengancam luar biasa. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bahaya yang mengancam di balik hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan atau zina, entah sesama jenis ataupun lawan jenis. Di video kali ini akan lebih diperjelas lagi, karena ada 18 penyakit seksual menular yang mengancam di balik zina yang dilakukan. Lalu kenapa sih orang gaya pacarannya zaman sekarang itu sampai luar biasa seperti itu? Luar biasa dalam arti negatif, di mana mereka entah sadar atau nggak sadar ada bahaya mengancam di balik itu. Bukan hanya bahaya dari segi fisik aja, ancaman dari berbagai penyakitnya, tapi juga bahaya dari segi psikis, teman-teman. Banyak sekali ya kalau kamu Twitter user itu cerita-cerita yang beredar dari tweet-tweet tertentu menceritakan ketika pacaran dengan seseorang, kemudian habis melakukan hubungan seksual tiba-tiba ditinggal gitu aja. Si ceweknya merasa depressed atau merasa putus asa, merasa patah hati, merasa tersakiti, merasa dikhianati oleh pasangannya. Itu terjadi. Padahal sudah jelas hubungan seksual di luar pernikahan itu tidak ada baiknya dari segi manapun. Kan ada yang bertanggung jawab. Oke, misalnya ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau dilihat dari segi non-agamanya, apakah kamu mau mempertaruhkan diri kamu dengan ketidakmungkinan sebanyak itu? Maksudnya kemungkinan dia untuk kabur itu besar sekali. Berapa banyak laki-laki yang menjanjikan akan bertanggung jawab ketika mengajak pasangannya untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah hingga kemudian mengingkarinya? Berapa banyak yang cuma manis di mulut aja tapi tidak ada buktinya? Berapa banyak kasus yang terjadi di mana di awal itu udah dijanjiin mau dinikahin, mau dipertanggungjawabin dan sebagainya, tapi malah ditinggal begitu saja, tidak diakui atau malah disia-siakan. Berapa banyak yang terjadi seperti itu? Belum lagi imbasnya dari dosa yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Kita baru bahas dari segi duniawinya ya. Ketika seseorang yang berhubungan seksual di luar pernikahan, seperti yang Dr. Inong sampaikan, kalau kamu nggak percaya silahkan tonton podcast Cerita Untung. Di situ Dr. Inong menjelaskan banyak sekali kasus yang beliau jumpai di masa kerja beliau yang berpuluh-puluh tahun itu. Sebagian besar ditimbulkan penyakitnya dari hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Dan apakah kamu bisa menjamin laki-laki atau perempuan yang berhubungan seksual di luar nikah mau berhubungan seksual di luar nikah bersama denganmu ini tidak pernah melakukannya sebelumnya? Kalau dia berani melakukan ini, kemungkinan besar dia sudah berpengalaman dalam hal itu. Jadi kemungkinan besar juga dia sudah pernah melakukan hubungan tersebut dengan pasangan yang lain. Dan potensi terjadinya penyakit menular akibat ini itu sangat besar, teman-teman. Tapi kan bisa pakai pengaman. Kamu bisa lihat penjelasan yang ini juga di Cerita Untung. Dr. Inong pun juga menyampaikan, dan ini aku kasih tahu lagi bahwa pengaman itu tidak menyaring virus, teman-teman. Dia tidak menyaring virus yang ukurannya jauh lebih kecil, sehingga kemungkinan terjadinya penularan HIV, sifilis, dan berbagai macam penyakit lain yang aku tidak hafal itu sangat besar. Jadi ayolah sayangi diri kamu dan jangan lakuin hal ini, karena ini sangat berbahaya buat diri kamu sendiri. Dan penularannya, kalau misalkan sampai terjadinya kehamilan,
dan ternyata positif terinfeksi beberapa penyakit tersebut, ini sangat berbahaya untuk kondisi janinnya, untuk masa depan anaknya yang ketika lahir bisa berpotensi cacat. Meskipun ada kemungkinan untuk selamat, tapi ini seperti pertaruhan yang kita tidak tahu hasilnya secara pasti. Jadi lebih baik stay safe atau aman-aman aja. Lalu jika ada yang bilang, aku seperti ini tuh ada alasannya, keluarga aku berantakan, ayahku galak banget, ayahku kasar, ayahku jahat, ibu dan ayahku bercerai, ayah dan ibuku selalu bertengkar, ayah sibuk bekerja dan tidak pernah bertanya atau ngobrol sama aku, ibu selalu sibuk bekerja dan aku ditinggal di rumah sendirian. Wajar dong aku mencari pelarian ini ke sini. Salah mereka, bukan salahku. Oke teman-teman, setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing, dan dalam hal ini misalnya masalah keluarga, memang beberapa yang kamu sebutkan itu, ayah tidak hadir, lapar ayah kalau ibu Inong itu menyebutkannya, kemudian ayah dan ibu sering bertengkar di rumah, ayah galak sekali, ayah dan ibu tidak pernah mengajak diriku untuk ngobrol, aku merasa kesepian di rumah, ayah dan ibu sibuk bekerja, oke aku dikasih uang tapi mereka nggak pernah perhatian sama aku kak. Misalnya seperti itu, oke, memang beberapa hal ini tuh juga bisa berdampak terhadap hal tersebut, membuat seseorang larinya ke sana, pergaulan bebas yang bisa berimbas ke seks bebas, obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Tapi teman-teman, kita sebagai manusia itu punya hak untuk memilih mengambil jalan yang baik, memilih untuk mengambil jalan yang lurus. Karena Allah udah kasih lihat nih, kamu jangan deket-deket ke jalan ini ya, bahaya banget, berisiko sekali untuk masa depan kamu. Aku tahu ujian ini berat buat kamu, tapi tenang aja, Allah pasti bantu. Orang tua bertengkar, orang tua bercerai, ayah galak, ibu galak, ayah ibu gak pernah ngajak ngobrol, ini bukan salah kamu. Rasa sakit yang kamu dapatkan dari sumber ini jangan ditambahin lagi dengan rasa sakit yang bisa didapatkan dari bertemu orang yang salah, kemudian mempercayakan diri ke orang yang salah, akhirnya mau menyerahkan segalanya kepada mereka karena menganggap mereka mencintaimu, menganggap mereka benar-benar ada buat kamu, padahal itu cuman palsu. Orang yang beneran mencintai kamu, orang yang beneran sayang sama kamu itu nggak akan menyakiti kamu, dia nggak akan merusak kamu. Kamu nih ibaratnya punya barang favorit, punya binatang kesayangan. Apakah kamu akan menyakiti mereka? Tidak kan, kamu pasti akan menyayangi mereka dan menjaga mereka. Gitu juga orang-orang yang kamu temui, kalau dia bilang cinta sama kamu, kalau dia bilang sayang sama kamu, tulus sama kamu, tapi dia minta kamu untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, dia ngajak kamu ke lingkungan yang buruk, yang berpotensi besar buat ngerusak diri kamu, itu namanya bukan cinta. Itu namanya pelampiasan nafsu dan kamu dimanfaatin. Ini memang fakta yang menyakitkan, tapi kamu harus sadar teman-teman. Atau adik-adik yang nonton video ini, yang sekarang sedang merasa butuh sekali untuk dicintai, perasaan-perasaan itu rasanya kayak apa ya, kayak menggelora gitu ya ibaratnya. Tapi pikirkan resikonya seperti apa ketika kamu sampai melewati garis batas yang tidak boleh kamu lalui. Allah melarang kita untuk berzina itu karena bahayanya banyak banget teman-teman. Ini bukan karena banyak banget sih aturannya, gini aja nggak boleh, gitu aja nggak boleh dan sebagainya. Ketika Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu itu sudah pasti ada alasan di balik itu dan alasannya pasti baik. Kamu gak boleh zina karena ada bahaya HIV mengancam, ada bahaya kamu ditinggalin sama orang yang katanya sayang sama kamu, yang bikin kamu patah hati, yang bikin kamu galau luar biasa. Kamu sedang dijauhkan dari sesuatu yang buruk, dan ikuti jalannya aja, ikuti perintah Allah aja. I know pasti ada ujiannya, tapi ujian yang kamu hadapi ketika kamu berjuang di jalan yang lurus ini akan memberkahi, ini akan lebih berfaedah, dimana di perjalanan nanti kamu akan sadar, oh ini maksudnya. Seperti yang Dr. Inong alami, berbicara tentang keluarga broken home, berbicara tentang ayah jahat, ibu jahat, ayah gak pernah hadir dalam pola pengasuhan, ayah gak pernah hadir untuk ngajak ngobrol aku, jadi aku ngerasa kesepian, jadi aku ngerasa hidupku ini gak berharga, jadi aku ngerasa gak dianggap.
Ada beberapa orang yang mengalami hal tersebut, tapi karena dia memilih untuk berada di jalan yang lurus dan menghadapi ujian di jalan yang lurus itu, hidupnya bahagia. Dia memutuskan untuk menyembuhkan dan memulihkan lukanya dibandingkan melampiaskan kekecewaan, amarah, kebencian, rasa sakit hati ini di jalan yang salah. Tapi wajar dong seseorang itu punya rasa cinta, punya rasa kagum, punya rasa suka sama seseorang, hingga akhirnya menjalin hubungan dan pacaran. Ya, aku tidak menyalahkan perasaan-perasaan itu karena itu manusiawi ya teman-teman, namanya kita manusia itu wajar sekali suka sama orang, cinta sama lawan jenis dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengeksekusi atau bereaksi dari perasaan-perasaan yang kita rasakan. Normal banget, boleh banget kamu jatuh cinta, tidak ada larangan dalam hal itu. Tapi ketika habis jatuh cinta itu apa yang kamu lakukan? Jangan sampai perasaan cinta itu menjadi toksik dan mendorong diri kamu untuk melakukan hal yang di luar batas, yang intinya nanti akan berbahaya buat diri sendiri. Jadi silahkan dicek ke diri masing-masing ya teman-teman, gimana gaya pacaran kamu saat ini? Bagaimana reaksi kamu ketika cinta atau suka sama seseorang? Apakah kamu tipikal orang yang sangat bucin luar biasa, yang mau melakukan segalanya untuk pasangan agar dia tetap stay? Atau yang is okay, aku disakiti nggak apa-apa asal dia selalu bersama aku? Atau yang penting kamu stay bersama aku akan memberikan segalanya buat kamu? Jadi buat kamu yang menyadari beberapa hal yang aku sebutkan tadi, kok aku gitu ya? Kok aku gini banget ya? Kok sama sih kayak aku? Yuk, cepet kita sadar. Kita cari permasalahan yang aku rasakan ini sebenarnya dari mana ya? Sehingga kita tahu apa yang harus kita sembuhkan, bagian mana yang harus diobati, sehingga beberapa perilaku yang terlalu berlebihan terhadap pasangan yang tidak sehat ini itu bisa teratasi. Dan efeknya apa? Kita bisa terjauhkan dari kemungkinan penyakit berbahaya luar biasa, dari penyakit menular seksual akibat terlalu bucin terhadap pasangannya, hingga mau melakukan segalanya buat pasangannya agar dia tetap tinggal. Itu sudah tidak sehat teman-teman, karena itu sudah tidak sehat. Ingat, ketika kita melakukan sesuatu, kita perlu pikirkan resikonya ini gimana ya, apa yang akan terjadi jika aku melakukan ini. Apakah ini baik buat diriku sekarang dan di masa depan? Oke, puasnya memang tersampaikan ketika kamu meluapkan hasratmu pada saat itu. Tapi ini adalah kepuasan sesaat yang bisa bikin tersesat. Kepuasan sesaat yang meninggalkan resiko berat. Silahkan kamu browsing 18 jenis penyakit tersebut untuk melihat semengerikan apa kondisinya. Biar ini bisa kita jadikan pembatas atau warning bagi diri kita, agar kita tidak melampaui garis yang tidak seharusnya kita lewat. Jadi pesan buat kita, yang pertama, jangan dekat-dekat dengan zina, karena bahayanya begitu besar, luar biasa. Kamu boleh browsing itu beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan dari seks bebas yang dilakukan. Jadi jangan sekali-kali kamu dekat-dekat dan berusaha untuk masuk. Ketika sudah masuk, itu susah banget buat keluarnya. Kamu bisa lihat di video atau podcast manapun yang orang-orang pengidap HIV atau orang-orang yang menangani masalah tersebut itu sudah berkali-kali mewanti-wanti untuk tidak dekat-dekat karena bahaya itu sangat luar biasa. Penyesalan yang ditimbulkan itu lebih besar daripada kenikmatan yang dirasakan hanya sesaat. Kemudian yang kedua, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta bantuan sama Allah, kita minta perlindungan sama Allah agar dihindarkan dari segala perilaku yang buruk, lingkungan yang buruk, dan juga penyakit-penyakit yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, bersamakan diri kita bersama dengan orang-orang yang baik, karena ini sangat penting sekali. Di mana kamu berada itu menentukan siapa diri kamu. Kemudian yang keempat, fokuskan waktu yang kamu punya untuk hal-hal yang produktif, untuk hal yang positif. Sekarang sosial media itu memfasilitasi kita ya, kalau yang kreatif itu bisa memanfaatkannya buat bikin konten, education tentang apa misalnya, atau kita berbagi tips tertentu, atau hiburan yang bisa membuat orang ketawa dengan cara yang baik misalnya, seperti itu. Banyak sekali bisa kita manfaatkan agar pikiran-pikiran kita untuk lari ke sana ini bisa teratasi atau bisa tersingkirkan. Karena ya teman-teman, kebanyakan yang terjadi beberapa hal ini itu bisa jadi ditimbulkan ketika kita nggak ngapa-ngapain. Pikiran-pikiran rasa kesepian, pikiran-pikiran rasa kita nggak berharga dan sebagainya, itu seringkali muncul ya
ketika kita lagi gak ngapa-ngapain. Jadi sibukkan diri kita untuk hal yang positif, yang baik, agar diri kita juga bisa terhindar dari hal-hal yang buruk juga. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan bagikan ke teman-teman kamu atau sekitar kamu untuk membagikan manfaat yang lebih luas lagi. Jadi buat kita semua, intinya jangan aneh-aneh, jangan macam-macam mendekati hal yang seperti itu, karena ingat ada 18 penyakit bahaya yang mengancam. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.